Jadi gua di episode kali ini gua mau bahas terkait dua worst star player, dua forward yaitu Haaland dan Mbappe yang masih muda, 22, 23 tahun. Kalau kalian sendiri tim Haaland atau tim Mbappe? Kita sikat. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jadi menyambung sebelumnya yang dimana di episode kali ini gue mau cerita, gue mau ngomongin, gue mau discuss sama kalian lebih tepatnya dua pemain muda sosok di Haaland dan di Mbappe gitu ya. Yang dimana kalau kita tahu dua pemain ini punya bakat yang luar biasa gitu ya, punya insting mencetak gol, sama-sama forward, satunya center forward, satunya inside forward yang saat ini bisa diplot sebagai a number 9 striker tengah gitu ya. Nah, apalagi kalau kita ngelihat seumur Mbappe dan Haaland ini yang masih 22-23 tahun itu pencapaian prestasinya sungguh luar biasa gitu ya. Yang dimana uniknya kedua pemain ini sama-sama seperti yang gue bilang posisinya striker, jadi kita bisa mengcompare apple to apple gitu ya. Nah, meskipun pada awal karirnya Mbappe di AS Monaco, kemudian awal-awal dia berkarir di PSG, itu Mbappe lebih ke penyerang sayap. Nah, saat ini dia di number 9 yang dilayani oleh Neymar ataupun Messi gitu ya. Yang kalau kita ngelihat spotlight di dunia saat ini mengarah ke dua pemain ini gitu ya, yang dimana ini juga kalau kita lihat sekarang berakhirnya bisa dibilang ke arah berakhirnya Messi dan Ronaldo gitu ya, yang dimana kalau kita ngelihat juga kemampuan Ronaldo dan Messi itu sangat menurun ketika kita bandingkan 4-5 tahun ke belakang mereka berkarir di Real Madrid, di Barcelona gitu ya. Apalagi kalau kita ngelihat Ronaldo saat ini sudah tidak menjadi pilihan utama Ten Hag gitu ya, yang dimana Ronaldo sering menjadi bench, subs, masuk ke menit 70-80 gitu ya. Bahkan di bursa transfer kemarin tidak ada satu klub pun yang mau menampung Ronaldo gitu ya. Berarti klub-klub ini berpikir kalau gaji dan kemampuan yang ditawarkan Ronaldo itu tidak sepadan, tidak worth it lah gitu. Dan kedua pemain ini market value-nya menukik tajam gitu. Kalau dari kalian sendiri, menurut kalian lebih hebat Mbappe atau Haaland gitu ya. Nah, kalau gua menanggapi dari aspek teknis gitu ya, di mana dua pemain ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, akan tetapi sama-sama hebat gitu ya. Meskipun Haaland dan Mbappe seperti yang gue bilang di awal itu dua tipikal pemain yang berbeda. Haaland is the real number 9 gitu ya, sedangkan Mbappe yang pemainnya yang gaya bermainnya lebih komplit menurut gue. Karena itu tadi Mbappe itu berawal dari posisi inside forward, main di right flank ataupun di left flank, kemudian nusuk cutting inside ke tengah gitu ya. Sedangkan Haaland ini memang posisinya di tengah gitu ya. Sehingga kalau dari aspek teknis, menurut gua sejatinya Mbappe ini memiliki sisi kreativitas yang lebih yang lebih komplit ketimbang Haaland gitu ya. Dan ini juga kebukti dari catatan assist yang dicetak oleh kedua pemain ini. Sepanjang karirnya, Haaland sudah menciptakan 37 assist dari 193 pertandingan di Bayern Munich, sedangkan Mbappe itu sudah 105 assist dari 250 match gitu ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dari sisi lain, Haaland juga memiliki kelebihan, yaitu Haaland ini tipe powerful striker dengan kemampuan aerial duel yang sangat baik dan punya kemampuan fisik yang luar biasa gitu ya. Kita lihat gimana Haaland bermain di Premier League gitu ya. Awalnya banyak publik yang meragukan apakah Haaland bisa nyetel di City, apakah Haaland bisa tune in, apakah Haaland bisa mengikuti gaya Pep Guardiola gitu ya, main 4-3-3 gitu ya. Haaland yang menjadi false nine di tengah ataupun menjadi complete forward gitu ya. Nah, in fact, gilanya adalah Haaland tidak ada obat sampai saat ini di Premier League gitu ya. Haaland membuli back-back yang keras di Premier League dengan mudahnya. He scoring for fun gitu di Premier League gitu ya. Jadi banyak back yang kesulitan untuk menjaga atau mengkawal dari si Erling Haaland ini. Buktinya adalah saat ini di match ke-6 ataupun ke-7, Haaland sudah cetak gol 11 gol. Nah, kalau kita bandingkan dengan Mbappe sudah pernah menjuarai Piala Dunia, salah satu pemain kunci Prancis di World Cup juga pada saat itu. Saat itu usianya masih 20 tahun gitu ya. Top skor di Liga Prancis 4 musim berturut-turut, 2 kali menjadi pemain terbaik Prancis di Liga Prancis gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu. Nah, kalau Haaland ini salah satu pemain tercepat yang mencetak 9 gol di IPL.
hanya butuh 5 laga, yang dimana saat ini mengalahkan catatan si Sergio Aguero. Kalau kalian pernah ingat juga, Haaland pas Norway lawan Honduras, Haaland cetak 9 gol in a single match. It's amazing achievement dari Haaland menurut gue. Dan saat ini Haaland telah mencetak 62 gol dari 67 match di Bundesliga, dan juga Haaland memiliki rata-rata gol per menit terbaik. Jadi Haaland mencetak gol setiap 87 menit gitu. Mengalahkan dari Robert Lewandowski dan Aubameyang. Kemudian Haaland merupakan pemain Norway yang berhasil mencetak 10 gol di UCL. Dan itu dibukukan dalam waktu 7 pertandingan. Haaland juga pemain terbaik Norway 2018-2019, kalau gue nggak salah gitu ya, dan masih banyak lagi gitu. Oke. Jadi kalau gue bandingin Haaland dan Mbappe ke Ronaldo dan Messi pada saat Ronaldo dan Messi di usia 20-22 tahun. Gue bandingin, apple to apple. Ronaldo pada saat itu top skor di EPL dengan 31 gol di 2007-2008 gitu ya. Top skor di UCL di musim yang sama dengan 8 gol juga. Ronaldo di usia 20-22 tahun memperoleh Ballon d'Or di tahun 2008 gitu ya. Juara UCL, juara EPL, dan masih banyak lagi bersama MU saat itu. Kemudian Messi pada saat di umur tersebut gitu sudah mendapatkan 4 kali Ballon d'Or, UEFA Best Player 2009 dan 2011, dan juara UCL dan juara La Liga juga. Juara La Liga 5 musim berturut-turut si Lionel Messi. Nah, balik lagi ke Haaland dan Mbappe. Yang membuat gue punya penilaian berbeda dari dua pemain ini adalah aspek non-teknis gitu ya. Aspek non-teknis yang gue maksud adalah soal attitude. Menurut gue pribadi, Mbappe terlalu banyak masalah dari segi attitude-nya. Egonya terlalu tinggi untuk di seumuran Mbappe gitu ya. Jika kita flashback pas di transfer window, di summer transfer window lalu gitu, yang dimana Mbappe gosip transfer ke Real Madrid, yang dimana Mbappe sangat dekat untuk mencapai agreement dengan Real Madrid gitu ya. Gua sendiri heran, kok bisa tiba-tiba pemain yang digadang-gadang untuk bermain Real Madrid, kemudian tiba-tiba dia sign new kontrak dengan PSG. Dan mendapatkan beberapa privilege yang menurut gue sedikit agak nggak masuk akal gitu. Menurut rumor yang beredar, Mbappe punya suara untuk memilih pemain yang dia mau untuk new signings, dan juga pelatih untuk melatih PSG gitu ya. Dan juga pas saat Cavani di PSG, Mbappe juga beberapa kali terlibat konflik dengan Cavani, Neymar dalam urusan mencetak gol gitu ya. Dan juga tidak jarang Mbappe juga sangat egois ketika di depan gawang gitu ya. Dia harusnya bisa assist, tapi dia mencoba untuk mencetak gol dan gagal. Dan secara statistik, Mbappe juga nggak bisa diremehkan ketimbang Haaland gitu ya. Mbappe mencetak 213 gol dalam 290 pertandingan dalam sejarah karirnya. Tentu ini sangat berbeda dengan Haaland gitu ya. Haaland itu lebih kalem menurut gue. Dari Salzburg, pindah ke Dortmund, di awal match-nya sama Dortmund Haaland mencetak gol gitu ya. Jadi kita sangat jarang mendengar kabar soal bad attitude dari seorang Erling Haaland. Dan bahkan baru-baru ini muncul video yang menunjukkan kerendahan hati Erling Haaland gitu. Dan buat gua, kalau lo mau mendekati level GOAT tadi, si Ronaldo dan Messi, ya lo harus menjaga attitude gitu ya. Banyak pemain berbakat tapi akhirnya tidak menjadi apa-apa karena masalah attitude. Contoh gampangnya adalah Mario Balotelli. Mario Balotelli was the one of the best youngsters di masanya, tapi sekarang jadi apa gitu ya. Again, soal attitude gitu ya. Dan Mario Balotelli sekarang mainnya di FC Sion gitu, di Swiss, dan nggak jadi apa-apa saat ini gitu ya. Kesimpulannya, menurut gua pribadi, Erling Haaland akan lebih sukses ketimbang Mbappe. Sorry ya, fansnya Mbappe ya. Erling Haaland, gua tipikal orang yang menyukai pemain number 9, pemain yang nggak banyak sakset, tapi ketika dia mendapatkan kesempatan menggiring bola ke depan gol, gue lebih menyukai pemain seperti itu. Dan gue sangat menjunjung tinggi namanya attitude. Jadi Kylian Mbappe tidak akan mencapai level di Messi ataupun Ronaldo karena dia terlalu sibuk dengan egonya. Dan mungkin ya Erling Haaland bisa kita consider sebagai calon striker terbaik di saat ini ataupun di sepanjang masa. So, kalian tim Haaland atau tim Mbappe? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.